Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom dan selamat pagi juga buat saudara-saudara yang sedang mengikuti channel ini lewat YouTube. Terima kasih buat kehadiran peran serta saudara di YouTube. Saya berharap program ini bisa memberkati saudara dan saudara dapat juga mengajak teman sahabat saudara juga mengikuti program ini, karena dalamnya saudara dapat berdoa bersama. Juga lewat program ini kita dapat men-sharingkan berbagai macam kebenaran yang dapat menolong, memerdekakan, menyingkapkan hal-hal tertentu sehingga kita dicelikkan menjadi lebih tajam, lebih progresif, lebih memiliki determinasi di dalam melakukan sebuah tanggung jawab gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, hari ini dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin men-sharingkan mengenai dampak orang percaya di dalam komunitas. Bahwa komunitas terbangun oleh sebuah momentum, sebuah kejadian. Komunitas orang-orang percaya dan komunitas orang yang belum percaya. Kita tinggal dalam komunitas yang beragam. Karenanya Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab kepada kita untuk pergi kepada Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi, agar kita dapat membawa shalom, damai sejahtera Tuhan. Dan itu berbicara tentang sebuah tanggung jawab dalam komunitas. Nah, komunitas ini adalah kelompok masyarakat atau orang-orang yang berada di sebuah tempat. Di dalamnya terdapat berbagai macam unsur-unsur budaya, unsur-unsur politik, kepentingan, dan pekerjaan, serta hal-hal lain. Nah, di dalam komunitas ini juga terdapat sebuah tanggung jawab gereja Tuhan untuk membawa kabar baik kepada orang-orang di dalam komunitas. Kita akan belajar hari ini sedikit mengenai jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika adalah sebuah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus kurang lebih tahun 51 Masehi. Ketika Paulus melakukan perjalanan misi kedua, tibalah Paulus bersama dengan Barnabas di titik di mana pemberitaan Injil dilakukan di kota Tesalonika. Tesalonika ini terletak di 100 km dari sebelah barat daya Filipi, merupakan sebuah kota besar di daerah Makedonia. Pada waktu itu merupakan bagian dari provinsi Romawi. Nah, di antara orang-orang yang hidup di sana, 200.000 kurang lebih zaman itu, ada cukup banyak orang-orang Yahudi yang memiliki paham kekristenan kombinasi. Artinya mereka percaya Yesus, tetapi juga mereka masih menyematkan upacara-upacara keagamaan Yahudi sebagai bagian keseimbangan dalam ibadah-ibadah mereka. Dan Paulus mendapatkan tanggung jawab untuk mengklarifikasi semua model pelayanan seperti itu. Jadi ketika Paulus mendirikan gereja di Tesalonika, pada perjalanan misionarinya yang kedua, pelayanan itu mengalami sebuah keberhasilan luar biasa. Tetapi dalam informasi yang kita dapatkan dalam Tesalonika pasal pertama, 2 dan seterusnya, juga dalam Kisah Rasul, mencatat hanya 6 bulan maksimal Paulus ada di kota itu untuk memberitakan Injil dan berdirilah sebuah jemaat. Dan sesegeranya Paulus pergi ke Berea untuk melakukan pelayanan ke Berea, bukan karena sebuah schedule rencana jadwal kerja, tetapi karena keterdesakan aniaya yang sedang dihadapi oleh rasul-rasul dan orang percaya di kota itu, akibat ketidakmampuan orang-orang Yahudi memahami kebenaran Injil secara baik. Sehingga aniaya dan tekanan terjadi, sehingga Paulus menghindar dan dia berangkat ke Berea untuk melakukan pemberitaan Injil. Tapi ternyata orang-orang Tesalonika, orang-orang Yahudi Tesalonika yang menolak pelayanan itu juga mengikuti Paulus ke sana dan juga mendesak Paulus untuk tinggalkan tempat itu. Dan sampai akhirnya Paulus berangkat ke Athena, melanjutkan pelayanan misi, lalu Timotius datang ke Athena, lalu Paulus menjelaskan kepada Timotius agar Timotius pergi ke Tesalonika untuk melakukan perawatan pelayanan kepada jemaat yang masih muda, yang baru terbangun dalam beberapa bulan, sehingga mereka memerlukan pandangan-pandangan dan pengajaran-pengajaran. Mereka sangat minim mendapatkan pengajaran-pengajaran Paulus. Tapi dengan 6 bulan mereka tumbuh secara luar biasa. Nah, ini yang akan kita angkat sedikit mengenai komunitas
jemaat di Tesalonika, bagaimana Paulus memberikan perhatian dan pujian yang sangat besar kepada jemaat ini. Walaupun mereka belum terlalu banyak mengalami interaksi pengajaran dengan Paulus, tetapi Allah Roh Kudus memberkati persekutuan mereka, komunitas mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi komunitas yang kuat, yang memberikan pengaruh besar pada gereja Tuhan di Asia Kecil dan di Eropa pada masa itu. Nah, kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8, saya bacakan bagi saudara, demikianlah kami dalam kasih yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Esensi sebuah pelayanan pemberitaan Injil adalah kemampuan orang yang memberitakan Injil, orang yang hidup dalam komunitas, memiliki kasih yang besar terhadap orang-orang dalam komunitas. Itu intisari dari sebuah pemberitaan kabar baik. Ketika Anda hadir dalam sebuah komunitas di masyarakat, di arisan, di keluarga, di masyarakat yang lebih luas, esensi dari semuanya adalah kasih. Ketika engkau memiliki kasih yang kuat terhadap komunitas, maka berita Injil akan dengan cepat dan lugas Anda akan sampaikan lewat perilaku sosial, lewat perilaku kehidupan rohani, maupun lewat komunikasi-komunikasi saudara. Paulus mengatakan, dalam kasih sayang besar, Paulus dan kawan-kawan bukan saja rela membagi Injil dengan jemaat di Tesalonika, tapi juga hidup kami dia berikan kepada jemaat. Membangun komunitas tidak cukup dengan sebuah pemberitaan secara verbal. Menara Doa Segala Bangsa mengupayakan gerakan doa terpadu yang melingkan semua, yang menghubungkan semua bentuk pelayanan lewat doa-doa. Tetapi ketika Anda dan saya turun ke lapangan, tidak cukup hanya kita menyampaikan kebenaran secara verbal. Paulus mengatakan berkali-kali, ikuti teladanku, karena aku telah mengikuti teladan Kristus. Bagaimana hamba-hamba Tuhan orang percaya memberikan dampak dalam hidupnya kepada komunitas di mana mereka berbicara. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan tentang kekuatan kuasa dampak dari Injil ketika diberitakan. Tetapi ada Injil dalam tanda kutip yang kelima, yaitu kehidupan orang percaya, yang memiliki dampak secara langsung yang dapat terlihat dengan mudah. Bagaimana cara hidup, gaya hidup, perkataan, sikap, dan perilaku seorang yang telah mengalami keselamatan oleh Injil Kristus Yesus Tuhan. Karenanya Paulus menginginkan agar orang-orang percaya di Tesalonika dan semua kita hari ini, kita yang telah mendapatkan kehidupan Allah lewat para hamba-hamba Tuhan. Paulus telah memberikan hidupnya kepada jemaat Tesalonika, agar jemaat hidup berpadan dengan Injil Kristus. Yang dimaksud hidup berpadan dengan Injil Kristus adalah bagaimana kita membangun komunitas kita dengan warna kasih, dengan warna kebaikan, dengan warna pertolongan, dengan warna kerendahan hati, dengan warna kesabaran, dengan warna kelembutan, warna-warni pelangi kasih yang kita kedepankan dalam komunikasi komunitas itu akan membuat orang-orang dapat melihat gambaran Kristus secara utuh. Itu penting, karena orang-orang yang sudah mendengar apa yang saudara sampaikan, maka bagian yang kedua mereka akan melihat bagaimana cara hidup saudara agar dapat mewujudkan kasih itu nyata dalam perbuatan saudara dan saya. Perkataan bagus, berita firman harus dikumandangkan, tetapi membangun komunitas dengan perilaku hidup yang baik yang menjadi berkat bagi mereka adalah sebuah tuntunan yang kuat membawa orang-orang mengenal akan kasih Tuhan. Jemaat Tesalonika tinggal dalam komunitas. Setelah ancaman dan penganiayaan oleh orang-orang Yahudi atas Paulus dan pelayanannya, lalu Paulus mengutus Timotius untuk melanjutkan pengajaran, untuk melanjutkan pembinaan, mendengar, menyerap langsung apa hasil komunitas Tesalonika terhadap interaksi mereka kepada masyarakat yang belum percaya. Pada zaman itu penyembahan kepada kaisar dan penyembahan kepada dewa-dewa menjadi sebuah model ibadah yang permanen pada waktu itu.
Sehingga akhirnya surat 1 Tesalonika muncul sebagai sebuah bentuk surat penggembalaan akibat Timotius mendapatkan data akurat setelah dia hadir di tengah-tengah jemaat dan informasi dia sampaikan kepada Paulus, sehingga Paulus memberikan sebuah nasihat dan teguran, ujian pengagungan kepada Tuhan lewat surat dalam 1 Timotius. Saudara-saudara, menjadi bagian dari komunitas rasanya saat-saat ini bukan hal yang asing lagi bagi kita, khususnya di kehidupan media sosial. Kemajuan teknologi dan kehadiran media sosial dapat menjadi bagian dalam komunitas. Kita artinya dengan mudah dapat berada dalam komunitas-komunitas yang terbangun. Tanpa repot-repot, saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat membuat atau menggabungkan diri saudara dalam grup-grup di media sosial seperti WA, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Saudara bisa membuat nama saudara sendiri, saudara bisa bergabung dengan orang lain, saudara bisa membuat grup. Artinya komunitas yang saudara bangun dengan cepat dapat terbentuk. Saya perhatikan hari-hari ini ada orang-orang yang punya kepentingan, ada orang-orang yang punya keinginan, ada orang yang punya kerinduan membangun sebuah komunitas, dia membuat sebuah grup, lalu dia minta izin kawan-kawan masuk dalam grupnya, lalu dia melemparkan beberapa ide, beberapa pikiran, beberapa isu, lalu mulai ditanggapi, lalu terjadi sebuah komunikasi. Namun saudara, di balik segala kemudahan tersebut, ternyata ada tantangan yang serius yang kita hadapi. Para pakar mengatakan bahwa generasi yang hidup dalam media sosial seperti hari ini, yang kita alami, menghadapi tantangan serius, bahkan akan berdampak buruk pada spiritualitas seorang bila tidak ditangani dengan benar. Artinya komunitas yang terbangun lewat media sosial baik merupakan media yang cepat, tanggap, responsif, yang sangat cepat menggelinding masuk ke pikiran, ke rumah-rumah orang, dan dapat dimengerti, dapat diketahui. Tetapi jikalau komunitas itu dibangun dengan berita-berita hoak, dibangun dengan berita-berita yang tidak baik, maka dengan cepat juga berita yang menggelinding itu mempengaruhi pikiran-pikiran orang dengan berita-berita hoak dan berita-berita yang tidak baik, sehingga dapat menimbulkan kristalisasi, kemarahan, emosi, kebencian, dan sebagainya. Maka para pakar itu mengatakan, kehadiran media sosial yang menghubungkan kita dengan lebih banyak orang di luar sana justru akan membuat orang dilanda kesepian di dalam mereka mengadakan komunikasi yang lebih luas. Ini mengerikan. Bagaimana kita sepi di tengah keramaian, walaupun kita membangun komunitas, tetapi kita ternyata tidak terbangun secara utuh. Karena itu, Paulus secara terus-menerus memberikan sebuah pengajaran bahwa kita dibangun dalam kasih, komunitas kita dibangun dalam sebuah kehidupan yang indah, agar kita sehati, sejiwa, sepikir, seroh. Artinya kita membangun komunikasi dengan kebenaran yang saling kuat menguatkan. Bagaimana dengan keberadaan komunitas orang percaya? Apakah relasi kita dengan sesama orang percaya hanya sekedar online? Halo, apa kabar? Shalom, selamat pagi. GBU, kasih gambar-gambar, selesai. Bagaimana komunitas kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya di sekitar kita? Apakah sekedar online juga? Jikalau tujuan hadirnya komunitas kita di tengah-tengah orang percaya hanya sebatas online saja, maka realisasi dari kasih Tuhan tidak datang kepada orang-orang itu secara jelas. Sehingga kita menghabiskan kuota, kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan banyak energi hanya untuk menghabiskan segala sesuatu itu di tengah-tengah komunitas yang tidak memberikan pengaruh dampak apapun kepada mereka. Paulus mengingatkan kepada kita, Injil mengingatkan kepada kita, Kristus mengingatkan kepada kita, bahwa kita adalah garam dan terang. Garam menjadi bagian yang dirasakan walaupun tidak dilihat. Terang dilihat dengan jelas dampak pengaruhnya. Ada dua sisi kehidupan orang percaya. Dia dapat hadir tanpa dirasakan, tapi pengaruhnya, dampaknya dimengerti dan dirasakan. Anda dapat hadir
dengan satu keadaan yang luar biasa, dengan perilaku sosial hidupmu di tengah-tengah masyarakat. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Hari ini, kita ini bukan orang-orang asing, orang-orang yang terpenjara dalam media sosial, hanya online dalam bentuk komunikasi, tapi tidak bertatap muka dalam menyatakan kasih. Melainkan kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ini berbicara tentang sebuah komunikasi yang lebih intens. Dan kalau itu terjadi, maka kita memikul sebuah tanggung jawab yang besar. Di tengah-tengah masyarakat yang kita hadapi, baik kepada orang-orang percaya maupun belum percaya. Ada banyak tema-tema dalam gereja yang dapat disampaikan dalam media sosial, dalam YouTube, dalam khotbah, dalam pengajaran. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian kita adalah amanat aku. Markus 16 ayat 15 mengatakan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu sementara di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dia katakan jadikanlah semua bangsa murid. Dua ayat ini memiliki gambaran jelas bagaimana memuridkan individu. Setiap orang harus mengambil bagian melayani komunitasnya secara pribadi. Setiap orang bertanggung jawab membawa kabar kesukaan, kabar baik kepada setiap pribadi. Entahkah di toko, di pekerjaan, di sekolah, di kampus, di aktivitas, di rumah, di lingkungan, di arisan, di mana saja saudara berada. Secara personal saudara bertanggung jawab atas setiap orang dalam keselamatan. Jikalau ada seorang yang mati tanpa mengenal kebenaran Allah, sementara Anda punya kesempatan memberitakan kabar baik. Perjanjian Lama berkata, darahnya tertanggung atas engkau. Artinya Allah ingin mengajak kita peduli kepada pribadi. Maka Markus 16 ayat 15 memuridkan individu adalah bagian yang penting. Tetapi perhatikan, memperhatikan suku-suku bangsa, kaum dan bahasa dalam Matius pasal 28 juga jelas. Jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Murid Kristus berarti kita media yang dipakai oleh Allah dan menjadikan orang-orang itu sebagai bagian dalam kerajaan Allah. Mereka tidak boleh kita manfaatkan kepentingan-kepentingan bulu dombanya, kita tidak boleh memanfaatkan hal-hal lahiriahnya untuk kepentingan memuaskan keinginan-keinginan pribadi. Kalau saya katakan seperti ini, kita sudah melihat motivasi-motivasi yang keliru di dalam pelayanan. Banyak sekali orang-orang yang melakukan pelayanan dengan tujuan-tujuan daging, dengan tujuan hasrat memenuhi keperluan. Yang kita bangun adalah kerajaan Allah. Dan ketika kita berkomunitas, membangun komunikasi dengan domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang menjadi murid Kristus, dilatih untuk memuliakan Kristus. Pemimpin-pemimpin rohani tidak boleh menjadi bagian yang dikultuskan, sehingga seakan-akan kebenaran hanya oleh 1-2 orang itu saja. Sehingga terjadilah persoalan-persoalan yang muncul dari abad 15, 16 sampai hari ini. Kelompok pengajaran lahir di berbagai macam dengan menonjolkan sisi-sisi tertentu. Lalu terlihat seakan-akan mendominasi sebuah kelompok dengan pengajaran tertentu. Dan dampak yang kita hadapi di abad 21 hari ini, perpecahan tidak dapat diasingkan lagi. Kenapa? Karena setiap orang datang dengan semangat kelompoknya masing-masing. Kultus individu dalam sebuah pelayanan sangat membahayakan. Karenanya Yesus mengajarkan menjadikan mereka murid Kristus adalah tujuan dari pelayanan kita. Bukan mereka murid saya, bukan mereka murid saudara, mereka adalah murid Kristus. Artinya kita harus datang membawa mereka kepada Kristus. Dalam satu rubrik majalah Kristen di Indonesia, kita membaca beberapa tahun yang lalu, Benny Hinn membuat sebuah pengakuan dalam majalah itu. Ditanya oleh seorang pendeta senior, Ben, dari sekian waktu yang kau layani, begitu banyak orang yang kau datang bawa kepada Tuhan. Pertanyaannya, berapa banyak
orang-orang itu kau bawa kepada Tuhan, dan berapa banyak yang kau bawa pada dirimu sendiri? Benny Hinn menjawab dengan lugas, 70-75% saya bawa kepada diri saya, dan sisanya saya bawa kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Benny Hinn mengatakan, saya bertobat. Artinya saudara, pelayanan komunitas, ketika kita membangun pelayanan komunitas, rasa bangga akan muncul dalam diri saudara dan saya. Tetapi perhatikan baik-baik, bahwa komunitas yang terbangun dalam pelayanan kita, haruslah akhir dari seluruh pergerakan itu mereka menjadi murid Kristus. Sehingga kita tidak terancam dalam motivasi-motivasi yang jahat dan salah. Memang Alkitab berkata, ada orang-orang yang datang dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Sehingga ketika berita yang mereka sampaikan, berita firman Tuhan yang mereka sampaikan, firman itu akan terus bekerja dan merangsek sedemikian rupa. Karena janji Allah, firman yang disampaikan tidak akan pulang dengan tangan kosong, dengan sia-sia. Siapapun yang mengucapkan firman, ketika firman itu sampai ke telinga pendengar, maka orang yang mendengar ketika merespon mereka diubahkan. Tapi bagaimana dengan orang yang memberitakan? Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku membuat mujizat? Aku mengatakannya demi nama Yesus. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Karena kamu melakukannya dengan unsur kejahatan, dengan motivasi kejahatan. Walaupun berita firman itu tidak bisa diganggu-gugat, siapapun yang menyampaikannya. Rasul Paulus berkata, motivasi di belakang dari pemberitaan firman tidak akan mempengaruhi esensi dari kebenaran firman yang mengubah. Karena firman itu seperti pedang yang bermata dua, memisahkan tulang dan sumsum. Artinya siapapun yang mendengar, lambat atau cepat, mereka akan diubahkan oleh firman. Tapi celaka mereka yang membangun komunitas dengan motivasi yang sama. Hari ini kita harus memurnikan kembali motivasi-motivasi di dalam pelayanan kita. Saya sudah cukup lama berada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam pengembalaan, misi, dan sebagainya. Saya bertemu dan berinteraksi dengan banyak teman. Di dalam banyak seminar yang saya buat, saya seringkali membuat sebuah penelitian sederhana dengan beberapa pertanyaan. Dari kesimpulan-kesimpulan yang mereka sampaikan kepada kita pada waktu seminar-seminar yang kita buat. Bahwa mereka memiliki kecenderungan membangun fasilitas gedung, membangun fasilitas-fasilitas tertentu, agar supaya pelayanan mereka, nama mereka dikenal dan dihormati. Tetapi, bagaimana dengan orang-orang itu? Sudahkah mereka menjadi murid Yesus? Saudara-saudara, menjadikan semua bangsa muridku bukan hanya memuridkan individu dan memuridkan gereja lokal sendiri, tapi kita harus melihat ada dua komunitas besar yang sedang menunggu kehadiran saudara, yaitu komunitas yang perlu diubah adalah komunitas profesional di dalam kota. Mereka adalah kaum artis, kaum bisnismen, mereka adalah para guru, mereka lawyer, mereka di bidang kesehatan, orang-orang pada marketplace mereka. Tapi juga ada yang menunggu saudara di ladang-ladang misi pada suku-suku yang terabaikan. Suku-suku terabaikan ini adalah komunitas yang sama sekali belum mendapatkan perhatian. Dari potensi gereja yang ada di Indonesia dan di dunia berdasarkan penelitian, hanya 2% sumber daya manusia dan potensi gereja yang diberikan bagi pelayanan kepada suku-suku terabaikan. Sementara 98% sumber daya manusia dan potensi-potensi keuangan itu berada hanya di sekitar gereja. Maka tidak aneh, mega church, gereja-gereja besar lahir di mana-mana. Dan itu semua baik untuk membangun komunitas besar di kota-kota. Tetapi jangan lupa, ada komunitas sebaran-sebaran yang sangat luas di daerah-daerah yang jauh yang belum terjangkau. Mereka membutuhkan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, relasi dan sebagainya yang tidak saja 2%. Harus mengalami peningkatan-peningkatan agar supaya jumlah orang-orang percaya terus mengalami peningkatan karena sumber daya manusia dan sumber-sumber lain dibuka.
Ketika tahun 89 saya memulai sekolah Alkitab misi spesifik di Kota Palembang. Kami merekrut orang-orang percaya dari suku-suku terabaikan. Kami melatih mereka di dalam sekolah Alkitab misi spesifik dengan mata pelajaran berkaitan dengan kontekstualisasi lintas budaya, apologetik, dan sebagainya. Hal-hal yang membuat mereka tajam dalam berkomunikasi. Dan akhirnya terbuka pelayanan misi. Terbuka ladang-ladang baru di daerah-daerah yang tadinya secara sakral tidak mungkin disentuh. Secara sakral tidak mungkin didekati. Jangankan mereka, orang-orang percaya di sekitar saja, kurang mau memberi perhatian. Ada gereja berdiri di sekitar suku-suku yang menjadi tujuan keselamatan Allah dalam Wahyu pasal 7 ayat ke-9, suku kaum dan bahasa. Tetapi tidak cukup banyak gereja yang memberikan sumber daya manusianya, sumber keuangannya, dan fasilitas-fasilitas lain untuk memberikan perhatian kasih kepada saudara-saudara tersebut. Sehingga sampai hari ini, pelayanan suku-suku terabaikan masih sangat minim. Bahkan para pelayan Tuhan yang melayani suku-suku terabaikan juga dapat dikategorikan sebagai hamba-hamba Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang terabaikan. Hamba-hamba Tuhan terabaikan. Mengapa? Karena mereka juga tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan dukungan secara kuat. Gereja adalah satu kesatuan, tubuh Kristus adalah satu. Tapi fakta lapangannya, ketika kita melakukan pelayanan, maka setiap orang hanya memperhatikan bagian sendiri. Kita belum melihat kesatuan dalam tubuh Kristus. Dalam doa Yesus, dalam Yohanes pasal 17, ayat 21, 22, dan seterusnya, dia katakan, biarlah tubuh Kristus itu satu, sama seperti Bapa dan aku adalah satu. Dengan dua tujuan. Pertama, supaya dunia percaya bahwa Yesus diberikan oleh Bapa kepada dunia. Dan yang kedua, supaya dunia, komunitas percaya, tahu bahwa Bapa telah memberikan Kristus bagi mereka. Artinya di sini, dalam doa Yesus, yang belum dijawab oleh tubuh Kristus sampai hari ini adalah ketersediaan dan kemauan pemimpin dan umat Tuhan bersatu melihat kepentingan kerajaan Allah. Ketika Anda berdoa, di menara doa, di gereja, di rumah, di tempat-tempat tertentu, ketika Anda berdoa dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh, maka yang kita akan lihat jawaban-jawaban doa oleh Allah lewat Kristus akan diberikan. Tapi ketika Yesus berdoa, bukan Bapa yang menjawab doa Kristus, tetapi gereja dan orang percaya yang menjawab. Biarlah mereka satu, maka kita menggunakan semua potensi sumber daya bersatu, melihat kepentingan kerajaan Allah, dan mulai memberikan perhatian dalam pelayanan tersebut. Karena itu saya katakan, bahwa melayani suku-suku terabaikan, hamba-hamba Tuhan juga terabaikan, dalam konteks pengajaran dan pelayanan secara bersama di ladang-ladang misi yang lain. Tapi Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati di tengah-tengah kesulitan dan keadaan yang demikian. Kepadatan penduduk Indonesia yang populasinya sangat besar di Pulau Jawa dan sebarannya sekarang ke berbagai macam tempat, membuat kita memiliki peluang dan potensi untuk menyampaikan kabar baik kemana saja kita berada. Kalau dahulu Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, maka hari-hari ini bangsa-bangsa yang harus menjadi tujuan misi saudara dan saya telah ada di sekitar kita. Migrasi masyarakat dunia ke berbagai macam pelosok muka bumi ini membuat kita dengan cepat bertemu dengan orang-orang yang tadinya sangat jauh dari pelayanan saudara dan saya. Sehingga kepadatan penduduk Indonesia dan dunia dengan migrasi yang begitu cepat hari-hari ini, di mana akibat situasi di negara Arab, Persia, Syria, Irak, Iran, Libya, dan negara-negara lain, banyak eksodus terjadi dari negara Timur Tengah ke daerah Eropa. Dan mereka datang kepada Kristus di negara-negara baru, di mana mereka mendapatkan ketenangan di dalam memeluk keyakinan mereka. Komunitas-komunitas itu harus kita bangun. Kepadatan penduduk Indonesia harus menjadi sebuah doa dan pelayanan kita. Karena ternyata gerakan misi dari abad pertama telah memberikan sebuah pengajaran bagi kita. Ketika kita bergerak
ketika kita berkomunitas, kita membangun komunitas itu dengan semangat doa, dengan semangat misi, maka yang terjadi di abad 1 akan terus terjadi pada abad 21. Di abad yang pertama, bagaimana Kristus, bagaimana Allah memuliakan dirinya. Dalam Kisah Rasul pasal 1:15, semua orang percaya berkumpul, dimulai dari 120 orang. Kisah Rasul pasal 2:47 berkata, orang-orang percaya yang baru ditambahkan setiap hari. Mengapa mereka ditambahkan? Karena orang percaya membangun gerakan doa di rumah-rumah, membangun gerakan kesetiakawanan sosial. Mereka membangun komunitasnya dengan kekuatan kuasa doa dan peperangan rohani. Lalu pasal 5 dari Kisah Rasul, sejumlah besar orang percaya baru ditambahkan. Orang-orang ini mengalami mujizat-mujizat perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, murid Yesus meningkat, murid-murid meningkat. Kata murid di sini berbicara tentang orang yang mengalami pengajaran dan pendidikan. Mereka memiliki wawasan yang cukup luas. Lalu pasal 6 ayat 7 berkata para murid mulai bermultiplikasi. Murid mulai bergerak. Pasal 9, gereja mulai bermultiplikasi. Terjadi pengutusan-pengutusan ke wilayah Afrika, Asia, Eropa, dan seluruh dunia. Maka Kisah Rasul 16 berkata, semua negara Asia, Eropa mulai dijangkau lewat sebuah komunitas. Apa rahasia dari sebuah pelayanan yang begitu cepat terjadi di tengah-tengah pelayanan gereja mula-mula? Dan apa yang sekarang terjadi di bangsa-bangsa termasuk Indonesia? Dalam data-data yang kita ikuti hari-hari ini, perkembangan pesat pertumbuhan jemaat di Indonesia mengalami peningkatan luar biasa. Orang-orang percaya dari orang-orang non percaya yang datang dalam setiap waktunya sangat deras arusnya. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh pelayanan CP Christian Prince, David Wood dan sebagainya, kita melihat eksodus orang datang kepada Tuhan karena mereka menemukan kebenaran dalam Kristus. Rasa haus yang kuat di tengah-tengah komunitas kita adalah sebuah momentum bagi kita untuk datang membawa kabar baik kepada mereka. Sida-sida itu mendengar apa yang dikatakan oleh Filipus. Dan Filipus berkata, Tuhan, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Sida-sida berkata, bagaimana aku dapat mengerti apa yang aku baca kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Persoalan besar di dalam pelayanan gereja Tuhan, tidak cukup banyak orang bersedia membimbing, memuridkan, melatih orang lain. Maka kita melihat strategi yang dibangun oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, murid-murid lain. Ada beberapa langkah, 6 langkah yang dilakukan untuk melihat sebuah percepatan pembangunan pelayanan di komunitas kita mengalami peningkatan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, doa. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 23, Rasul Paulus berdoa dan mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Dan ketika Paulus dan murid-murid berdoa, Allah memimpin Paulus dan murid-murid ke daerah-daerah baru. Artinya, doa membuat mereka memiliki visi. Visi yang membuat mereka memiliki gairah. Orang dengan visi, memiliki visi, orang itu memiliki kehidupan, memiliki goal, memiliki tujuan. Visi membuat orang memiliki semangat. Ketika doa melahirkan visi, ketika doa melahirkan tujuan-tujuan baru, maka teritorial yang baru dibuka membuat Anda dan saya memiliki semangat untuk membawa kabar Injil kepada mereka. Berpuluh-puluh tahun saya berada dalam komunitas-komunitas baru. Tuhan menciptakan teritorial baru setelah adanya doa, puasa bertalu-talu. Bukan cuma gendang bertalu-talu, tapi doa puasa bertalu-talu. Doa memiliki pengaruh kuat yang sangat luar biasa. Karena dalam doa tidak saja Allah dapat menjawab doa-doa kita. Di dalam doa itu juga kita bisa mendengar suara Allah, baik secara telinga jasmani maupun secara hati. Di dalam doa kita dapat melihat hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam penglihatan-penglihatan. Dalam doa rohmu dapat dibawa menuju ke sebuah tempat, melihat sebuah kebangunan rohani, rancangan besar yang Tuhan kerjakan. Di dalam doa engkau dapat mendapatkan kekuatan peneguhan dengan visi-visi baru. Karenanya doa bukan sekedar
menyampaikan pesan dan mendapatkan jawaban atas pesan-pesan doa. Tapi di dalamnya ada kekayaan Allah yang membuat saudara tumbuh menjadi bergairah penuh semangat. Karenanya Paulus menekankan kemanapun dia pergi, doa menjadi dasar dari sebuah perubahan. Orang yang berdoa akan membawa sebuah perubahan. Perubahan dapat terjadi karena orang-orang berdoa. Dan berdoa dapat diubahkan juga oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Betapa sering saya mengalami sebuah lawatan Tuhan yang luar biasa ketika saya melihat orang-orang bertemu dengan Tuhan. Orang-orang menghadapi pertolongan Tuhan. Orang-orang menemukan kasih Tuhan dalam diri mereka. Ketika suatu saat saya melayani di sebuah daerah, saya melakukan pelayanan kepada satu orang dari satu komunitas. Orang tersebut bertemu dengan Tuhan. Dan setelah dia bertemu dengan Tuhan, secara perlahan dia mengikuti ibadah. Walaupun dia dari tempat yang berbeda, dia coba datang beribadah di setiap ibadah pemuda malam minggu secara sembunyi-sembunyi. Dan pada waktunya, ketika dia mulai belajar dalam tempo 1 tahun, dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tapi ketika dia mengalami pertumbuhan luar biasa, imannya diketahui oleh keluarga besar. Dia disuruh pulang ke kampungnya, dan seluruh harta benda yang ada padanya yang diberikan oleh orang tua diambil. Lalu setelah itu dia diusir dari desa itu, dia kehilangan identitas keluarganya, dia kehilangan struktur dalam keluarga, dia kehilangan hak dan warisan dalam keluarga, dan dia dibuang dari komunitasnya. Dengan jalan kaki, wanita ini tanpa alas kaki, dia keluar dari desanya, masuk ke pinggir jalan menunggu sebuah kendaraan umum, lalu dia tiba di kota di mana orang tua saya waktu itu masih hidup. Lalu dia datang memberitahu, "Oma, saya diusir dari keluarga karena iman saya." Lalu orang tua saya menelpon saya, dibilang, "Nak, datang segera karena orang yang kau layani sekarang sedang menghadapi situasi yang membutuhkan perhatianmu." Saat itu saya berangkat dan malamnya saya tiba, saya bertemu dengan dia dan kami ngobrol panjang lebar. Dengan singkat saya simpulkan bahwa Anda harus ada di kota kami agar mendapatkan bimbingan lebih lanjut, supaya juga menghindarkan Anda dari tekanan-tekanan yang Anda alami. Tetapi Anda harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa Anda berada bersama dengan kami adalah keinginan Anda sendiri, bukan paksaan kami, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Ketika kami membawa dia dalam pembinaan beberapa bulan, orang tuanya datang, bertemu dengan kami, mengajak anak ini pulang, karena mereka menyesal karena anaknya mereka usir. Lalu terjadi komunikasi di situ kepada kami. Dia seorang tokoh agama, seorang yang biasa melakukan kegiatan ibadahnya, dihormati di desanya. Dan ketika kami berbicara, selama 4 hari kami berkomunikasi, ternyata ada satu hal yang sangat menarik, bahwa dia dalam beberapa tahun membaca Injil, ingin menemukan rahasia kebenaran tokoh yang sama dalam kitab mereka. Dan setelah dia membaca, dia juga tidak menemukan jawaban. Dan ketika 4 hari kami berkomunikasi, tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya membawa dia mengenal siapa Yesus. Hari yang keempat, di kebaktian pemahaman Alkitab di gereja saya pimpin, dia menyerahkan diri dan percaya. Yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa ada banyak orang-orang dalam komunitas yang merindukan lawatan Tuhan, tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Sama seperti sida-sida itu berkata, "Bagaimana aku dapat mengerti apa yang aku baca jika tidak ada orang yang membimbing?" Jadi doa akan menuntun saudara kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kasih. Doa akan membawa saudara kepada komunitas-komunitas yang memerlukan perhatian. Maka yang kedua setelah doa, pemberitaan Injil adalah sesuatu yang perlu dan harus. Mengapa pemberitaan Injil harus saudara lakukan sebagai pendoa? Karena untuk memastikan doamu didengar oleh Tuhan, doamu sudah mendapatkan waktu yang tepat, bahwa taburan-taburan di dalam kebenaran itu sudah waktunya untuk dituai, maka saudara harus ada di ladang itu, memastikan tuaian-tuaian itu terjadi. Jadi penginjilan adalah cara yang sangat jelas untuk melihat doa saudara dijawab oleh Tuhan, dan saudara melakukan tanggung jawab untuk menerima hasil.
dari doa dan pekabaran Injil yang saudara lakukan. Lalu yang berikutnya, Paulus dan kawan-kawan memuridkan orang-orang percaya. Mengapa perlu memuridkan? Memuridkan orang percaya baru adalah untuk menolong mereka hidup seperti pengikut-pengikut Kristus. Bahkan ketika mereka menghadapi aniaya sekalipun. Yesus mengingatkan sejak awal ketika orang menjadi percaya. Setiap orang yang mau menjadi muridku harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Berita tentang salib sudah sangat minim disampaikan dalam gereja. Kalau saya bertanya kepada saudara, sepanjang tahun 2020, berapa kali saudara mendengar khotbah salib di gereja saudara? Berapa banyak orang menyampaikan berita tentang salib dalam pengajaran? Orang lebih cenderung menyampaikan hal-hal yang merupakan sifat dari kebutuhan lahirnya manusia, yaitu materi. Materi kita butuhkan. Tetapi tanpa salib, materi yang engkau dapatkan akan menjadi beban, sehingga banyak orang yang meninggalkan Kristus karena materi. Banyak orang yang meninggalkan iman karena mengejar materi. Dan Alkitab berkata karena mengejar materi, orang-orang jatuh dalam dosa. Keseimbangan pengajaran, terlalu banyak kita dijejali dengan berkat. Tidak diseimbangkan dengan salib. Sehingga akhirnya orang mengejar berkat, orang berusaha mendapatkan berkat, dengan mengabaikan kekuatan kemampuan iman untuk mendapatkan keberanian menghadapi berbagai-bagai cobaan. Seorang murid Kristus ketika menjadi percaya, sesegeranya dia harus mendapatkan pengajaran tentang salib. Kenapa? Karena dalam pemuritan ketika orang dimuridkan mendapatkan pengajaran tentang salib, maka mereka tidak akan mudah menghadapi tantangan dan menjadi mudah. Mengapa ada orang menjadi percaya dan mudah? Karena mereka tidak cukup kuat menghadapi tantangan-tantangan. Mereka tidak memiliki latar belakang tentang salib dan pengajaran. Karena itulah seorang murid Yesus bukan cuma berdoa, bukan cuma memberitakan Injil, tetapi dia juga memuridkan orang-orang lain. Dalam pemuritan yang kami lakukan di gereja-gereja misi yang saya lakukan, tidak boleh seorang jemaat itu lebih dari 1 bulan mereka terlibat di dalam pelayanan. Dalam 1 bulan pertama ketika si Polan menjadi percaya, maka dalam 1 bulan pertama kami pastikan bahwa mereka terlibat hadir dalam pengajaran setiap malam. Kami ada pengajaran 1 minggu 3 kali untuk jiwa baru. Maka kami targetkan 12 kali pertemuan dalam satu bulan. Maka orang itu sudah selesai mendapatkan pengajaran dasar. Salah satunya mengenai salib. Dan setelah mereka mendapatkan 12 pengajaran dasar, di dalam pertumbuhan iman mereka dalam tempo hanya 4 minggu, maka di bulan kedua, mereka sudah turun ke lapangan menjadi utusan-utusan Injil. Berdasarkan sebuah penelitian saudara, seorang percaya yang dibiarkan pertumbuhan hidup mereka secara liar di dalam gereja, tanpa bimbingan, tanpa asupan rohani yang memadai, tanpa pengajaran yang baik, maka dalam 1 tahun kemudian, ketika Anda melibatkan orang ini untuk masuk dalam pemberitaan Injil, hati mereka sudah kehilangan kasih mula-mula. Maka mereka tidak memiliki semangat gairah. Karena itu saudara coba perhatikan, di gereja-gereja yang jemaatnya sudah memasuki usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, untuk melibatkan mereka dalam pelayanan misi sangat susah. Sangat susah. Saya membuat seminar misi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT. Saya pergi ke banyak provinsi mengadakan seminar. Rata-rata hasil dari penelitian mengenai pekabaran Injil yang kami sampaikan. Mereka berkata pekabaran Injil bukan tugas saya. Ada orang-orang yang sudah ditugaskan untuk pergi memberitakan Injil. Ada orang-orang dengan pengetahuan yang memadai untuk pergi memberitakan Injil. Saya tidak punya cukup waktu. Saya tidak mengerti. Beban itu tidak ada pada saya. Saya tidak pernah diajar. Saya tidak pernah diajak dan seterusnya. Ada puluhan jawaban dari para peserta seminar tentang mengapa mereka tidak memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memuridkan itu sangat penting untuk melihat hasil selanjutnya dari jiwa-jiwa yang sudah layak. Lalu mengumpulkan, Paulus mengumpulkan orang percaya baru ke gereja-gereja baru. Paulus tidak meninggalkan mereka sendiri, tetapi selalu membawa mereka bersama-sama dalam komunitas, sehingga terbangun dalam sebuah pengajaran.
Kisah Rasul 14, di ayat 21, 20, 21, dan seterusnya. Paulus membangun daerah-daerah baru, lalu meletakkan penatua-penatua di dalam jemaat. Tujuannya agar pengajaran-pengajaran kebenaran meningkatkan peristiwa. Dan yang paling penting, pengajaran memiliki keseimbangan. Jangan tekankan satu pengajaran lebih penting dari yang lain, sehingga Anda menjadi orang yang mengalami kesulitan ketika apa orang-orang yang saudara layani hanya tahu satu sisi dari apa yang dia sampaikan, yang saudara sampaikan. Dalam pelayanan kami jumpai ada satu orang pria yang tidak terlalu cukup pendidikan, sekolahnya biasa saja, kecerdasannya biasa saja, tapi antusiasnya untuk dibina dalam 1 bulan pertama sangat kuat. Dan setelah dia dibina, seperti biasa, setiap minggu pertama dari bulan kedua, semua yang dibina di 1 bulan pertama, kami doakan dan kami utus lewat gereja dalam ibadah minggu. Kami utus mereka ke komunitas dan kami doakan sama seperti pengutusan bagi hamba-hamba Tuhan. Dan dia pergi. 2 minggu kemudian dia membawa suami istri datang dalam ibadah bersama dengan kami. Dan ternyata suami istri ini menjadi percaya Yesus karena pelayanan saudara satu ini. Dan pada waktu saudara ini pergi, pada waktu di hari Minggu sebelum pengutusan, dia bilang sama saya begini, Om, saya hafal cuma 3 ayat, Om. Karena memang dia agak susah menghafal. Dia bilang, saya cuma hafal 3 ayat. Yang pertama, serahkanlah segala khawatirmu, marilah datang kepada akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya 3 ayat yang dia hafal. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain, dan seterusnya. Lalu saya bilang, kenapa masalahnya? Kalau nanti ada orang yang memerlukan penjelasan tentang ayat yang lain, Om, saya nggak paham. Saya bilang, kau berlutut sekarang, saya berdoa buat kamu. Kalau saya tumpang tangan buat dia dan saya berkata, Tuhan, jumpakan saudara ini dengan orang-orang yang butuh 3 ayat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Dan selesai, dia pergi. 2 minggu kemudian, dia membawa suami istri datang kepada Tuhan lewat ibadah. Dan waktu saya bertanya kepada suami istri, mereka cerita bahwa memang saudara ini menjelaskan 3 ayat itu secara baik. Dan ternyata ketiga ayat itu dia butuhkan. Karena suami istri ini sedang memerlukan masalah-masalah pertolongan. Karena mereka pergi ke dukun dengan air dukun yang dia minum penuh kekhawatiran. Mereka tidak tahu jalan keselamatan. Mereka tidak mempercayai Allah secara benar. Jadi saudara-saudara mengumpulkan orang-orang itu ke dalam jemaat. Membangun mereka kembali. Lalu mereka dilatih untuk mengembangkan para pemimpin baru di dalam gereja lokal. Sehingga lahirlah multiplikasi pelayanan para pemimpin. Tidak saja hamba-hamba Tuhan seperti saya, Pak Hebron dan kawan-kawan. Kami saja yang melayani, tidak. Pelayanan ini harus diestafetkan kepada banyak orang. Saya merintis jemaat pelayanan penggembalaan di berbagai macam daerah. Dan rintisan-rintisan itu pada akhirnya setelah bertumbuh, saya serahkan kepada orang-orang dalam jemaat. Untuk mereka melanjutkan misi tersebut. Saya tidak harus ada terus-menerus di sana. Tapi saya membangun bersama dengan mereka dan menyerahkan penggembalaan selanjutnya estafet kepada mereka. Saya pergi ke sebuah gunung. Di daerah itu saya pergi ke sebuah komunitas masyarakatnya cukup banyak. Dan saya bertemu dengan mereka, setiap pintu rumah saya ketuk setiap pagi, siang, dan sore. Saya ketuk setiap pintu rumah. Dan saya memperkenalkan diri dan saya mulai membangun komunikasi. Dan singkat cerita dalam beberapa waktu kemudian, 12 keluarga datang untuk beribadah. Dan ketika ibadah itu sudah mulai, mereka mulai terbangun, pengajaran sudah diberikan. Kurang lebih 3 bulan saya berada dengan mereka. Dan saya melihat seorang yang memiliki kemauan untuk mengasihi jiwa-jiwa. Orang ini suka berdoa, orang ini membangun hidupnya dengan Tuhan. Lalu pada akhirnya saya sampaikan kepada komunitas itu, saya akan pergi merintis ke daerah lain. Saya akan memberitakan kabar baik ke daerah lain. Saya akan membangun pelayan-pelayan baru di daerah-daerah lain. Karena itu saudara saya akan tinggalkan, tetapi saya tidak akan tinggalkan sendiri. Saudara akan saya tinggalkan dengan seorang hamba Tuhan yang sudah saya pilih dalam doa. Seperti yang saya sudah minta kepada kalian, berdoa siapa yang melanjutkan pelayanan ini.
Dan setelah pelatihan pengajaran, saya tunjuk satu orang untuk menggembalakan. Dan hari ini, mereka menggembalakan sidang itu hampir 200 anggota jemaat yang dia gembalakan. Saya sering datang untuk memberikan pelatihan, pengajaran, memotivasi, mengadakan kebaktian-kebaktian, dan sebagainya. Dan saya melihat tumbuh kembangnya jemaat di sana karena gereja Tuhan melatih, hamba-hamba Tuhan melatih para pemimpin-pemimpin baru. Dan mereka diutus untuk melakukan pengajaran kepada daerah-daerah baru. Sehingga akhirnya jiwa-jiwa itu bertumbuh secara luar biasa. Komunitas-komunitas itu menantikan Anda. Persoalannya, apakah Anda memiliki kemauan doa? Apakah Anda mewujudkan penginjilan sebagai bukti bahwa kekuatan doamu sedang dijawab oleh Tuhan? Mari saudara, apakah Tuhan sedang memanggil Anda untuk mengikuti teladan Paulus dan menanam sebuah gereja baru di komunitas? Apakah Allah sedang membawa saudara kepada tujuan-tujuan baru untuk membawa sebuah paradigma, perubahan-perubahan paradigma di lingkungan masyarakat saudara? Yang tadinya kita hanya fokus kepada gedung dan program-program kita. Tapi mari kita juga mulai memberikan perhatian kepada orang-orang yang belum bergereja. Mereka membutuhkan perhatian saudara. Perubahan-perubahan paradigma harus kita lakukan, di mana setiap orang harus mengambil bagian di dalam pelayanan. Hari Minggu kita gunakan sebagai sebuah tempat waktu untuk beribadah. Tetapi di luar minggu, apa yang kita lakukan? Pada waktu kita beribadah, ada 100, 200, 1000, 2000, 3000, 10.000, dan seterusnya ada dalam komunitas Anda bersama dengan saya. Tapi dalam waktu yang bersama, ada ribuan, ratusan ribu, jutaan orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Saya katakan, jangan menjadi Kristen jago kandang. Hei, jangan kita menjadi Kristen jago kandang. Hanya berdoa gegap gempita dalam gedung, bersaksi di dalam gedung, tetapi kita tidak memberikan perhatian pada komunitas yang ada di sekitar kita. Mari kita mengukur pelayanan kita, keberhasilan doa kita, bukan dari berapa banyak orang yang mengikuti Zoom ini, bukan dari berapa banyak orang yang hadir dalam gerakan doa saudara, dalam pelayanan-pelayanan ibadah saudara. Jangan ukur dalam hal kuantitas, tapi perhatikan dan ukurlah keberhasilan pelayanan kita dari besarnya pengaruh, besarnya dampak dari doa, bersaksi, pekabaran Injil, membangun komunitas di tengah masyarakat. Karena itu jangan bangun tembok dengan masyarakat, tapi bangunlah jembatan. Jembatan kasih, jembatan kebaikan, jembatan pertolongan. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membangun sebuah komunitas. Di sebuah kota, kami membangun sebuah pelayanan namanya GERPEKOT, Gerakan Peduli Kota Terpadu. Setiap hari Sabtu, jam 7 pagi sampai jam 12 siang, kami pergi ke komunitas masyarakat, membersihkan lingkungan. Kami tidak peduli apa saja lingkungannya, masyarakatnya, sukunya, rasnya, agamanya, tidak persoalan. Kami datang membersihkan lingkungan. Kalau rumput di lingkungan tinggi, kami minta izin ke RT, dan kami bawa tim 10, 15, 20, 30 orang dengan 2 mobil. Kami membabat rumput, mengangkat sampah, membuang ke tempat sampah. Pohon-pohon yang terlalu menyentuh ke tiang listrik, kami minta izin untuk dipotong dan kami bersihkan. Kami pergi ke banyak gereja, turut membersihkan jalan menuju gereja, memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Kami mengeluarkan biaya untuk memberi bunga-bunga baru, kami memperbaiki taman-taman hutan di sekitar kota, taman-taman di sekolah-sekolah. Kami datang ke pihak sekolah, menawarkan diri untuk memperbaiki taman dan membersihkan lingkungan. Saya turun sebagai seorang pendeta kepada mereka. Ada orang-orang berkata kepada saya begini, Pak, Bapak kan pendeta, Bapak Eporus. Kok Bapak harus turun seperti itu? Mengangkat sampah, membersihkan, membuang, membabat rumput, membersihkan halaman rumah orang. Kenapa sih Pak? Cukup Bapak putus saja jemaat,
lakukan itu. Bapak hamba Tuhan, jangan ke sana. Saya dilarang berkali-kali. Saya bilang tidak, maaf. Saya hamba Tuhan, saya hambanya Tuhan. Saya bukan siapa-siapanya di hadapan Tuhan. Saya orang yang harus ada di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak boleh membangun tembok, tapi saya harus membangun jembatan. Agar Injil dapat dikenal, dimengerti, dipahami sebagai Injil kebaikan di tengah-tengah mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya adalah perintis-perintis pelayanan gereja di komunitas saudara. Setiap orang percaya menjadikan rumahnya sebagai tempat kegerakan doa dan pengajaran, dan rumahnya sebagai tempat pengutusan bagi dirinya, bagi orang-orang percaya untuk hadir di tengah-tengah komunitas. Akhir dari renungan ini, saya membuat sebuah tantangan bagi saudara. Bangunlah hidupmu sedemikian rupa dalam komunitasmu, dan lihatlah potensi Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan gunakanlah strategi-strategi Paulus dalam bentuk doa, puasa, peperangan rohani, pemberitaan Injil, memuridkan, menggandakan pemurid-pemurid baru, sehingga akhirnya komunitasmu mendapatkan kasih dan kebenaran. Yesus berkata, kalau engkau diterima oleh mereka, maka tentunya aku pun akan diterima. Artinya, ketika saudara membangun hidupmu dalam komunitasmu, dan mereka menerima kehidupanmu, menerima kebaikanmu, maka tidak akan terlalu lama mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hidupmu diterima oleh mereka. Bangun komunitasmu dengan gaya hidupmu yang memuliakan Tuhan. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman. Kami tahu Tuhan bahwa komunitas yang ada di sekitar kami adalah ladang misi subur yang harus mendapatkan pengajaran, doa dan pemberitaan Injil. Dan karenanya Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, mampukan kami semua yang mendengar program ini, yang melihat program ini, bersama-sama membaktikan hidup kami dalam komunitas, membangun kehidupan kasih, rendah hati, bersahaja, bersama-sama mengerjakan bagian-bagian tugas kami, sehingga Injil dapat disampaikan lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat kebaikan-kebaikan yang dapat kami tularkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian, tidak saja pribadi-pribadi, tapi suku, kaum, bahasa, dan bangsa mengenal Engkau siapakah Tuhan dan Juru Selamat lewat pelayanan kami di komunitas kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.